Halo semuanya, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan mengenai uji Kruskal-Wallis. Uji Kruskal-Wallis adalah uji non-parametrik berbasis peringkat yang tujuannya adalah untuk menentukan apakah ada perbedaan signifikan secara statistik antara dua atau lebih kelompok variabel independen pada variabel dependen yang berskala numerik dan skala ordinal. Uji ini merupakan alternatif di uji one-way ANOVA apabila tidak memenuhi asumsi normalitas dan juga sebagai perluasan dari uji Mann-Whitney U-test, di mana uji tersebut hanya dapat digunakan pada dua kelompok variabel dependen, sedangkan uji Kruskal-Wallis dapat digunakan pada lebih dari dua kelompok, misalnya 3, 4, atau lebih. Terdapat contoh penelitian dari uji Kruskal-Wallis, yaitu kita ingin melihat apakah ada perbedaan pengaruh metode pembelajaran terhadap nilai ujian siswa, yang dimana metode pembelajaran sebagai variabel independen yang memiliki 3 kategori, yaitu metode A, B, dan C, sedangkan nilai ujian sebagai variabel dependen berskala rasio, yaitu berkisar antara 0 sampai dengan 100. Berikut adalah asumsi dari uji Kruskal-Wallis. Hasil akhir dari uji Kruskal-Wallis adalah nilai p-value, yaitu apabila nilai p-value kurang dari alfa yang sebesar 0,05, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa ada pengaruh metode pembelajaran terhadap nilai ujian siswa, atau yang berarti menerima H1 dan menolak H0. Berikut adalah langkah-langkah uji statistik Kruskal-Wallis. Selanjutnya adalah rumus dari uji Kruskal-Wallis. Lalu apabila terdapat ties, perlu untuk menggunakan rumus ini. Selanjutnya adalah kaidah untuk keputusan hipotesis dan kesimpulan. Berikut adalah contoh soalnya dan beserta tabelnya. Pertama-tama kita rancang dahulu hipotesisnya. Selanjutnya, kita susun berdasarkan peringkat dan menghitung sigma R dan sigma T-nya. Lalu kita hitung menggunakan rumusnya. Karena terdapat ties, maka kita menggunakan rumus ties. Selanjutnya, karena lebih dari 5 pengamatan, kita harus menggunakan tabel chi-kuadrat. Karena H itu lebih besar dari H tabel, maka HO ditolak dan terdapat perbedaan. Selanjutnya, ada langkah pengaplikasian SPSS. Langkah yang pertama, buka data, kemudian non-parametric test, legacy dialog, dan K-independent samples. Lalu, masukkan serotonin pada tes variable list, kelompok pada grouping variabel, kemudian klik define range. Masukkan angka 1 ke dalam minimum dan angka 3 ke dalam maksimum, kemudian klik continue. Pilih Kruskal-Wallis H pada kotak test type, kemudian OK. Berikut merupakan tabel output. Dengan alfa 0,05 dan p-value 0,044, maka H0 ditolak. Secara statistik dapat disimpulkan bahwa ada minimal satu perlakuan yang memberikan pengaruh yang berbeda terhadap serotonin otak anak tikus. Berikutnya, contoh aplikasi uji Kruskal-Wallis di bidang kesehatan, seperti pada artikel dengan judul Pengaruh Ekstrak Bunga Krisan atau Chrysanthemum cinerariae folium terhadap fekunditas dan fertilitas Aedes aegypti. Ditetapkan hipotesis nol dan alternatif sebagai berikut. Berdasarkan hasil analisis statistik dengan uji Kruskal-Wallis diperoleh P sama dengan 0,01 kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan kesimpulannya terdapat perbedaan jumlah telur yang dihasilkan pada kelompok perlakuan dan kontrol. Penelitian ini ingin mengetahui lebih lanjut kelompok mana yang memiliki perbedaan. Untuk itu digunakan analisis post-hoc Mann-Whitney. Berdasarkan tabel di samping, diperoleh hasil bahwa setiap kelompok perlakuan memiliki perbedaan daya tetes telur.